Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Pertama dan paling utama sekali, sama-sama kita berdoa dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita berupa kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Allah juga memerintahkan seorang hamba selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Kemudian selawat dan salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin tanpa memperpanjang jam mukadimah, mewakili dari pengurus Masjid Baitul Makmur ada beberapa hal yang akan Anda sampaikan. Terlebih teruntuk laporan keuangan selama bulan Ramadan. Untuk pertama, laporan keuangan Masjid Baitul Makmur pada malam kelima bulan Ramadan. Yang pertama, uang pembangunan jumlahnya sebesar Rp271.000, uang anak yatim sebesar Rp501.000, untuk MDTA Rp190.000, untuk infak sosial Rp159.000, untuk infak subuh Rp464.000. Jumlah pemasukan pada malam kelima pada bulan Ramadan itu sebesar Rp1.585.000. Adapun untuk kegiatan selanjutnya yakni sebelum kita masuk kepada penceramah, alangkah baiknya kita sama-sama mendengarkan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Anandi Kinayat Kanza Az-Zahra. Kepada Anandi dipersilakan. Surat apa? Naba. Pakai Quran atau gimana? Pakai Quran aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah. Terima kasih pada Anandi Kinaya Kanza Az-Zahra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi itu bisa memboosting iman kita sebelum mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Samsul Bahri. Kepada Al-Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda dan pemudi, remajawan dan remajawati, serta anak-anak kami, putra dan putri, umumnya hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati Allah. Semoga makin makmur dan menjadi ahli surga semua. Kita sangat bersyukur, alhamdulillah, dalam keadaan sehat dan taat.
sehat, kita sampai di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Taat, kita menunaikan perintah Allah. Ada orang sehat tapi maksiat, naudzubillah. Dan kita alhamdulillah sehat dalam keadaan taat. Kemudian sesuai perintah Allah, kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah malaikat bersalawat kepada nabi. Lalu datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada nabimu dan sallimu. Jadi salawat dan salam. Jadi itu tadi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semakin banyak kita bersalawat, insya Allah kalau itu kita ungkapkan benar-benar, maka makin tertanam dalam hati kita kecintaan kepada Rasul itu, kecintaan kepada Nabi. Ketika kita merasa cinta kepada Nabi kita ingin tahu bagaimana Nabi itu, bagaimana Nabi itu dalam ibadahnya, bagaimana Nabi itu dalam keluarganya, bagaimana Nabi itu dengan putra-putrinya, bagaimana Nabi itu dengan masyarakat. Itu tuntutan karena kita cinta kepada Nabi kita. Kita ingin tahu sekecil apapun perihal Nabi, kita ingin tahu itu. Kenapa? Karena kita cinta. Seperti seorang cinta kepada seseorang, misalnya seorang suami cinta kepada istrinya, dia ingin tahu sedetail apa istrinya itu. Seorang si istri cinta kepada suami, dia ingin tahu suaminya sampai kepada yang kecil-kecil, kesukaannya, bawaannya, dan seterusnya. Demikian, Bapak-bapak dan Ibu, maka malam ini bagian dari itu kita menyampaikan dua hadis. Bagaimana Nabi itu terhadap umat secara umum dan terhadap kaum muslimin secara khusus. Ini ada dua hadis. Dalam deretan hadis ini dikutip Bapak-bapak dan Ibu, dikutip dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Jadi kitab Syarah Sahih Bukhari. Kalau hadis syarah, kalau Al-Quran tafsir. Kalau ingin mengetahui penjelasan tentang Al-Quran, baca tafsirnya. Kalau ingin mengetahui penjelasan tentang hadis, baca syarahnya. Nah, kita kutip itu hadis dari Syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kitab yang keempat atau jilid 4, nomor hadis 707 dan 709. Ini dua saja karena waktu kita sangat terbatas itu. Hadis itu berbunyi begini Bapak-bapak dan Ibu. Hadis dari Abu Qatadah. Juga hadis dari Anas bin Malik. Riwayatnya tentu Bukhari. Nanti kalau kita baca dalam kitab Sahih Muslim ada juga. Jadi hadis ini sangat sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Rasulullah berkata, ini matannya saja, matan hadis itu. Kata Rasulullah begini, inni la aqumu fis shalah uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwaza fi salati karahiyata an ashqa ala ummi. Artinya begini, kata Rasulullah, sungguh aku berdiri sholat. Ini
Rasulullah menyatakan aku berdiri salat tentu sebagai imam. Uridu an utawwil, aku ingin memanjangkan salat. Mungkin Rasulullah tahu jamaah ini jamaah kuat-kuat, jamaah militan. Maka Rasulullah ada uridu an utawwila fiha, aku ingin memanjangkan salat. Misalnya Rasulullah baca ayat 50 ayat atau 100 ayat. Itu keinginan Rasulullah. Fa asma'u buka as-sabi. Lalu aku dengar tangis anak bayi, anak kecil. Jadi kata Rasulullah, ketika aku sedang sholat itu, aku dengar tangis anak kecil. Fa atajawwaza fi sholati, lalu aku persingkat salatku, lalu aku ringankan salatku. Yang tadi ukuran hampir rencananya 100 ayat, lalu Rasulullah baca misalnya 10 ayat atau 15 ayat, dipersingkat. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, karahiyatu an asyukka ala ummi. Aku, kata Rasulullah, tidak ingin apabila salatku ini memberatkan ibunya, ibu si anak kecil yang menangis tadi. Jadi aku tidak suka kalau salat ini memberatkan si ibu yang punya bayi, yang anak tadi, yang anaknya menangis. Satu hadis yang kedua. Kalau tadi ini la akumu, sekarang bunyi hadisnya ini la adkhulu fis shalah. Sungguh aku, kata Rasulullah, masuk ke dalam salat. Itu bahasa hampir sama dengan tadi, masuk ke dalam salat. Lalu aku ingin wa ana uridu italataha, aku ingin memanjangkan salat. Jadi memang ini senada hadisnya. Fa asma'u buka as-sabi, lalu aku dengar anak kecil menangis. Fa atajawwaza fi salati, lalu aku persingkat salatku. Jadi kalau tadi rencananya hendak panjang, dipersingkat. Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukai. Artinya aku mengetahui, karena aku mengetahui betapa besar kesulitan si ibu itu, si ibu yang punya anak tadi, karena tangisan anaknya sendiri. Karena tangisan anak itu, ibu itu sangat kesulitan, dan Rasulullah tidak ingin ibu itu sulit. Lalu dipersingkatnya salatnya. Syarah. Kalau ini kan matannya berhadis, sekarang penjelasannya, bahasa hadisnya. Kalau hadis syarahnya. Satu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat tetap mendengar lingkungan sekelilingnya. Jadi kalau ada Rasulullah salat ini, ada anak menangis, didengar oleh Rasulullah. Bahkan dalam riwayat hadis Bukhari juga, dalam syarah Sahih Bukhari itu juga disebutkan, bahkan Rasulullah melihat kalau ada jamaahnya yang menyeleweng dalam salat di belakangnya. Karena itu kata Rasulullah, sungguh aku bersumpah, kata Rasulullah, tahukah kamu kiblatku memang menghadap ke depan begitu, tapi aku melihat orang yang bermaksud tidak baik dalam salatnya. Jadi kalau ada yang rukuk terlalu capek, nampak dia Rasulullah walaupun nyawa madok ke depan. Begitu keistimewaan seorang nabi diberikan oleh Allah, sehingga ada sahabat yang diuji oleh Rasulullah, oleh sahabat itu. Ia boleh nampak dari Rasulullah kau diuji, nyoba capek rukuk. Rasulullah lu rukuk, lu nyala rukuk. Rasulullah lu tagak, lu nyala tagak. Selesai salat ditegur oleh Rasulullah. Siapa tadi? Padahal Rasulullah menghadap ke depan. Itu mukjizat, bagian dari mukjizat. Kita kembali Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Rasulullah salat mendengar tangisan anak. Itu artinya
Kalau ada orang mengatakan salat itu betul-betul tidak ada terdengar lagi, benar-benar fokus kepada Allah. Betul. Tapi tidak terdengar lingkungan yang berbunyi, anak yang menangis, kalau ada lipan lewat, ada kala lewat, ada ular lewat, tidak nampak. Ya Pak ya. Padahal di depannya, itu juga keterlaluan. Tidak mungkin itu, tidak mungkin. Kenapa? Karena kecuali dipicingkannya matanya. Begitu pula telinganya terdengar. Rasulullah tidak kusuk kalau begitu. Bukan orang itu yang tidak mengerti kusuk. Orang yang mengatakan Rasulullah tidak kusuk itu yang tidak mengerti kusuk salat. Jadi memahami kesadaran kusuk sebenarnya itu sadar kita sedang menghadap Allah. Sadar kita sedang menghadap Allah dan sabar untuk menunaikan setiap gerakan salat. Sabar membaca bacaan salat. Jangan terburu-buru. Kita harus paham. Kalau belum paham belajar. Itu. Jadi kalau ada orang sampai ini bapak-bapak dan ibu-ibu ada pengalaman, ada cerita ini. Kata orang itu, ini kepada saya, kepada kami, Ustaz, ambo kalau salat dalam pengertian ambo yang tagak di sajadah tuh itu mayatnya tuh istilahnya bukan jasad saja begitu, jasad yang rohnya sudah pergi ke langit. Jadi jasad berdiri di sajadah, dia rohnya sudah pergi ke langit. Begitu pemahamannya. Lalu saya tanya, kenapa jasadnya bergerak-gerak? Kata saya. Kenapa jasadnya rukuk? Kenapa jasadnya masih bisa sujud membaca padahal rohnya sudah ke langit gitu. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti ini harus diluruskan dan harus janganlah menghayal terlalu jauh tentang kekhusyukan salat. Yang penting di dalam hal ini sekali lagi hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah menyadari kondisi kita ketika salat itu minimal kadar khusyuk itu. Kita sadar kita sedang menghadap Allah. Jangan sampai lupa kita sadar sedang membaca ini untuk berdoa kepada Allah, rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah. Gerakan semuanya karena Allah. Sadar kita itu, kita sedang menghadap Allah. Itulah khusyuknya. Kita baca, paham kita bacaannya. Lalu yang kedua adalah semangat kaum wanita atau semangat ibu-ibu berjamaah. Jadi bapak dan ibu-ibu kok berjamaah, dek semangatnya nyobawa anaknya ke masjid, kan itu tiba nyogahan. Sampai nyobawa anaknya ke masjid. Yang ketiga, membawa anak kecil masuk ke masjid juga dibolehkan, tentu dengan pengawasan orang tuanya. Jangan dibiarkan anaknya ke masjid, orang tuanya tidak datang. Nah, ini masalah. Ditegur oleh orang lain, ini orang tuanya marah. Itu. Kenapa begitu? Karena memang harus dari kecil ditanamkan kecintaan anak-anak ke masjid. Jangan sampai masjid menjadi hantu bagi anak-anak. Masjid menjadi ketakutan bagi anak-anak. Kenapa dia tidak mau ke masjid? Ini nanti dimarahi, dalam otaknya marah saja gitu. Coba kita dengan lemah lembut. Yang keempat, imam boleh meringankan salat jika ada yang akan memberatkan jamaah. Jadi tadi rencana agak panjang, lalu Nabi persingkat karena ada kepentingan di situ. Kemudian yang kelima, sikap bijak seorang imam atau pemimpin terhadap makmum atau rakyatnya. Mari kita perhatikan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nabi ketika itu mengatakan bahwa dia sholat ingin panjang, lalu dia ringankan karena mendengar tangisan anak. Setelah itu beliau mengatakan alasannya karena tidak ingin menambah penderitaan si ibu yang punya bayi. Alasannya tidak ingin memberatkan si ibu yang punya bayi.
betapa bijaknya, betapa kasih sayang Rasul itu bapak-bapak dan ibu. Dia tidak misalnya sedang sholat ada anak menangis, lalu berdirilah imam misalnya atau bapak misalnya, hei ibu, mana yang punya bayi tadi? Mana yang punya anak tadi? Besok jangan pergi ke masjid ya, mengganggu orang saja. Kamu itu. Jangan pergi ke masjid, jangan lagi ke masjid kalau anak tidak bisa diatur. Mengganggu orang, mengganggu ketenangan, mengganggu kekusukan. Tidak begitu bahasa Rasul. Tidak begitu bahasa Nabi. Nabi sadar, apa sadar? Nabi sangat mengetahui si ibu itu tidak ingin anaknya menangis. Pasti itu. Dia hanya ingin sholat berjamaah, tapi anaknya tidak bisa ditinggalkan karena tidak ada orang untuk meninggalkan. Lalu dibawa anaknya ke masjid. Dia tidak ingin anaknya menangis. Yang dia inginkan, ia ingin sholat berjamaah. Tapi anak itu kemudian menangis. Rasulullah tahu si ibu sejak anak itu menangis, si ibu itu menderita tuh Pak. Batin si ibu yang punya anak itu sudah gelisah. Konsentrasi salatnya sudah terganggu. Kalau Rasulullah memanjangkan ayat, betapa panjang penderitaan si ibu. Kalau dipanjangkan oleh Rasulullah membaca ayat, betapa panjang penderitaan si ibu itu. Jadi kalau setelah salat lalu Rasulullah marah, ibu jangan lagi pergi ke masjid, sudahlah menderita, ditambah lagi hardikan, ditambah lagi marah, betapa tertekan jiwa seorang ibu tadi. Itu begitu memahami kebijakan sikap seorang Rasul itu. Itu tadi kita baca ayat azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi Rasulullah itu penderitaan umatnya. Penderitaan umat itu yang dirasakannya. Jadi bagaimana meringankannya? Jadi bukan kalau seandainya salah-salah Rasulullah bertindak, tidak akan berkembang umat Islam ini, tidak akan berkembang Islam ini. Tapi karena fabima rahmatin, kan itu berkat rahmat Allah, kata ayat itu surah Al-Imran, lintalahum, bersikap lemah lembut itu. Ya terhadap sesama hamba Allah kita harus lemah lembut. Jika terbalik, kalau sesama mukmin karehnya bukan main, caci maki saya, macam-macam. Ada lagi yang memubarkan pengajian orang Islam. Orang Islam memubarkan pengajian orang Islam. Padahal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kam itu mayartad, kan itu kata Allah, orang yang murtad dari agama Allah lalu didatangkan oleh Allah kaum aizzatin alal kafirin, gitu, adzillatin alal mukminin. Orang-orang itu yang keras terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap orang mukmin, gitu. Ini kan terbalik. Ini pengajaran yang penting bagi kita, toladan yang sangat penting kita baca dari sejarah Nabi. Antar sesama kita, janganlah begitu keras. Kan itu, kalau kamu keras kepada lam faddu min haulik, berseraklah umat. Kalau seandainya Nabi itu kareh kepala itu. Kalau seorang pemimpin keras kepala. Nah, kita kembali. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Jadi di sini Nabi tidak melarang, tapi Nabi mengungkapkan apa yang dirasakan oleh jamaah, apa yang dirasakan oleh makmum. Dan karena itulah ketika Nabi menasihati imam, apabila kamu jadi imam, fal yukhaffif, ringankan gitu. Ringan itu artinya tentu tidak terlalu, ukuran standar tetap terjaga, khusyuk dan tumak ninahnya tetap terjaga. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini bagian dari kecintaan, kasih sayang Rasulullah kepada kita umatnya. Karena itu sangat pantas, amat sangat pantas banyak kita bersalawat kepadanya. Semoga pengajian yang singkat ini mendapat berkah dari Allah dan membawa manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika, subhanakallahumma rabbi wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz yang telah mendengarkan atau menyampaikan beberapa pesan dan ceramahnya. Semoga ini bisa menjadi penambah pundi-pundi amal kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk pelaporan selanjutnya itu ada uang infak dari arisan ibu-ibu RT 02 RW 12 sebesar Rp400.000. Semoga apa yang diamalkan dan diinfakkan menjadi amal yang akan menyelamatkan kita nanti, atau membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk laporan selanjutnya, untuk kultum subuh pada besok hari itu akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rizky Usmul Azan SIP LCMA. Dan untuk ceramah besok malam itu Al-Ustadz Dr. Amril MAG. Dan untuk protokol pada besok malam itu Saudara Edo. Dan untuk pembacaan Al-Quran itu kepada Anandi Nadin. Nah, mungkin itu yang bisa Ananda sampaikan mewakili dari pengurus Masjid Baitul Makmur mengenai laporan kegiatan Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Terkurang terlebih apabila ada kata-kata yang salah, Ananda mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.